Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Barcelona bermimpi boyong Bastoni dari Inter, tapi terhalang dua rintangan besar. Raksasa La Liga, Barcelona dikabarkan bermimpi untuk merekrut bek andalan Inter Milan sekaligus pilar tim nasional Italia, Alessandro Bastoni. Namun ambisi besar tersebut diyakini tidak akan mudah terwujud. Menurut laporan Matteo Moretto via FC Inter 1908, klub asal Katalan itu harus menghadapi dua hambatan utama jika benar-benar ingin membawa Bastoni ke Camp Nou pada bursa transfer musim panas mendatang. Meski sempat diterpa isu di luar lapangan, kualitas Bastoni di atas rumput hijau tetap tak terbantahkan. Di usia 26 tahun, ia telah menjelma menjadi salah satu bek tengah terbaik di Eropa. Selama beberapa musim terakhir, Bastoni menjadi fondasi utama pertahanan Inter. Kemampuannya dalam membaca permainan, distribusi bola dari lini belakang, hingga ketenangan dalam duel satu lawan satu membuatnya sangat vital dalam sistem permainan Nerazzurri. Tak heran jika performa impresifnya di San Siro menarik perhatian klub-klub elit Eropa, termasuk Barcelona yang tengah mencari sosok bek kiri dalam skema 3 atau 4 bek modern. Calhanoglu pulih, siap perkuat Inter Milan versus Genoa. Kabar baik datang untuk Inter Milan jelang laga krusial pekan ke-27 Serie A, pada akhir pekan ini. Gelandang andalan mereka, Hakan Calhanoglu, dilaporkan telah kembali berlatih dan berpeluang tampil saat Nerazzurri menjamu Genoa di San Siro. Menurut laporan Sky Sport Italia via FC Internews, pemain berusia 32 tahun tersebut telah pulih dari cedera betis yang sempat membuatnya absen pada laga Liga Champions tengah pekan lalu. Ketidakhadiran Calhanoglu sangat terasa saat Inter tersingkir dari Liga Champions usai menghadapi Bodo Glimt. Dalam laga tersebut, pelatih Christian Chivu terpaksa mengandalkan Piotr Zielinski sebagai pengganti di lini tengah. Meski Zielinski tampil cukup solid, absennya Calhanoglu membuat Inter kehilangan sentuhan kreativitas dan ketenangan dalam membangun serangan dari lini kedua. Eliminasi dini di Eropa tentu menjadi pukulan, namun fokus kini sepenuhnya dialihkan ke kompetisi domestik. BILD, Dortmund jajaki perekrutan Pavard. Raksasa Bundesliga, Borussia Dortmund, dikabarkan mulai menjajaki kemungkinan merekrut bek milik Inter Milan, Benjamin Pavard, pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan media Jerman BILD, manajemen Dortmund telah melakukan kontak awal untuk merekrut bek asal Prancis tersebut. Meski belum ada negosiasi resmi atau tawaran konkret, nama Pavard disebut masuk dalam radar Die Borussen sebagai bagian dari rencana perombakan lini belakang. Pergerakan Dortmund di pasar transfer sangat dipengaruhi oleh situasi Nico Schlotterbeck. Bek tengah andalan mereka itu masih belum memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak atau mencari tantangan baru pada musim panas. Beberapa klub top Eropa dilaporkan sudah menunjukkan minat terhadap Schlotterbeck. Jika sang pemain memilih hengkang, Dortmund hampir pasti akan bergerak agresif mencari pengganti sepadan, dan Pavard masuk dalam daftar kandidat potensial. Namun bahkan jika Schlotterbeck bertahan, Dortmund tetap perlu memperkuat sektor pertahanan. Inter Milan tetap aktif di bursa transfer, meski tersingkir lebih awal dari Liga Champions. Eliminasi dini Inter Milan dari Liga Champions musim ini memunculkan satu pertanyaan besar di benak tifosi, apakah kegagalan di Eropa akan membatasi kekuatan Inter di bursa transfer musim panas 2026? Secara emosional, tentu tersingkir lebih awal dari UEFA Champions League terasa menyakitkan. Namun dari sisi finansial dan strategi jangka panjang, situasinya justru tidak seburuk yang dibayangkan. Bahkan, ada potensi ruang manuver yang cukup besar bagi manajemen Nerazzurri untuk melakukan investasi signifikan. Menurut analisis media finansial olahraga Italia, Calcio e Finanza, anggaran musim depan tidak sepenuhnya bergantung pada pendapatan musim berjalan. Artinya, kegagalan menembus babak 16 besar tidak serta-merta membuat Inter harus
mengencangkan ikat pinggang secara drastis. Direktur olahraga Piero Ausilio dan Presiden Giuseppe Marotta tetap memiliki fondasi keuangan yang cukup stabil untuk merancang skuad baru. Inter tumbang di playoff, Cifu gagal penuhi target minimum di Liga Champions. Kekalahan menyakitkan kembali menghantam Inter Milan di Liga Champions. Bermain di hadapan 70.441 pendukung di San Siro, Nerazzurri justru tumbang dan gagal melakukan remontada atas Bodo Glimt. Alih-alih melaju ke babak 16 besar, Inter harus tersingkir di fase playoff Liga Champions. Tim asal Norwegia itulah yang justru menorehkan sejarah dan memastikan tiket ke fase gugur berikutnya. Kekalahan ini bukan hanya menyakitkan secara emosional, tetapi juga berdampak secara finansial dan reputasi klub. Bagi pelatih Christian Cifu, ini menjadi pengalaman Eropa pertamanya sebagai pelatih kepala, dan berakhir dengan cara terburuk. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Cifu gagal memenuhi target minimum klub, yakni lolos ke babak 16 besar. Target tersebut bukan sekadar ambisi olahraga, tetapi juga menyangkut pemasukan finansial dan prestise di level Eropa. Lebih mengkhawatirkan lagi, muncul satu statistik yang cukup mengganggu. Di antara pelatih Inter yang memimpin setidaknya 5 pertandingan Liga Champions, Cifu memiliki persentase kekalahan tertinggi mencapai 50%. Pendapatan Liga Champions Inter Milan turun drastis dibanding musim lalu. Kegagalan Inter Milan melaju jauh di Liga Champions musim ini bukan hanya menyakitkan secara olahraga, tetapi juga berdampak besar terhadap kondisi finansial klub. Tersingkir di fase playoff setelah kalah dari Bodo Glimt, Nerazzurri dipastikan mengalami penurunan signifikan dalam pendapatan dari kompetisi elit Eropa tersebut. Menurut laporan Calcio e Finanza via FC Internews, Inter hanya akan mengantongi sekitar 71,27 juta euro dari partisipasi Liga Champions musim ini. Pada musim lalu, di bawah kepemimpinan Simone Inzaghi, Inter tampil luar biasa di Liga Champions. Bahkan, mereka mencapai partai final dan meraup sekitar 136 juta euro, belum termasuk pendapatan hari pertandingan atau matchday revenue. Secara performa, musim ini menjadi ujian berat bagi Christian Cifu, menggantikan sosok seperti Inzaghi yang membawa Inter ke 2 final Liga Champions dalam 3 musim bukanlah tugas ringan. Barella, performa dan statistik turun drastis, Inter Milan butuh kebangkitan sang motor lini tengah. Musim ini menjadi periode yang tidak biasa bagi Nicolo Barella. Gelandang andalan Inter Milan tersebut tampil jauh di bawah standar, yang selama ini membuatnya dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik Serie A. Kekalahan menyakitkan dari Bodo Glimt di kandang sendiri yang berujung eliminasi dari Liga Champions menjadi titik terendah. Dalam laga tersebut, Barella yang dipercaya menjadi kapten karena absennya Lautaro Martinez tampak kesulitan menghadapi intensitas dan dinamika permainan dari wakil Norwegia tersebut. Tak bisa dimungkiri, sebagian tifosi mulai menunjukkan rasa frustrasi. Meski Barella masih menjadi salah satu pemain paling dicintai publik Giuseppe Meazza, suara-suara yang meminta ia diistirahatkan mulai bermunculan. Bahkan ada yang menilai siklusnya di Inter mulai memasuki fase akhir, sebuah penilaian yang mungkin terlalu prematur, tetapi mencerminkan tingginya ekspektasi. Yang jelas, Barella sendiri adalah sosok kompetitif. Ia dikenal sebagai pemain yang tidak pernah lari dari tanggung jawab dan selalu ingin membuktikan diri. Bayern Munich putuskan tak perpanjang kontrak Leon Goretzka, Inter Milan siap bergerak. Raksasa Serie A, Inter Milan, dikabarkan tengah mempersiapkan langkah ambisius di bursa transfer musim panas. Target mereka bukan pemain sembarangan, melainkan gelandang andalan Bayern Munich dan timnas Jerman, Leon Goretzka. Menurut laporan media Jerman Bild yang dikutip FC Inter 1908, Presiden Inter, Giuseppe Marotta sangat tertarik mendatangkan Goretzka dengan status bebas transfer. Kontrak sang gelandang akan habis di akhir musim,
dan Bayer disebut telah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa baktinya. Artinya, pemain berusia 31 tahun itu akan tersedia secara gratis pada Juni mendatang. Langkah Inter bukan tanpa alasan, Nerazzurri diperkirakan akan melepas David Fratesi pada musim panas nanti. Meski sempat menahan kepergian Fratesi di bursa Januari, Inter diyakini akan membuka pintu transfer jika ada tawaran yang sesuai. Oleh karena itu, manajemen sudah mulai bergerak mencari pengganti yang berpengalaman dan siap pakai.